Halo, selamat datang di podcast Ragam Budaya bersama aku Rina Maulidia. Senang bertemu dengan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini aku tidak sendirian podcastnya. Aku bersama salah satu bintang tamu dan ini dia bintang tamunya. Halo semua. Namaku Khairunisa Effendi. Halo Ica, salam kenal. Iya, salam kenal juga. Senang bertemu dengan Ica pada hari ini. Nah, di sini kami akan ngebahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Kan kebudayaan di Indonesia tuh banyak ya, Ca. Iya. Nah, Ica ini berasal dari mana ya? Aku sendiri berasal dari Jakarta ya. Nah, terus juga kalau mamaku berasal dari Betawi, karena dari Jakarta asli, dan kalau ayahku tuh dari Cirebon. Jadi aku lebih dominan ke Cirebon. Oke, baik. Berarti Ica ada yang setengah Betawi, ada yang setengah Cirebon ya, Ca? Iya, benar. Nah, berarti sama nih sama aku. Aku tuh nyokap dari Betawi. Aku lahir dan besar di Jakarta. Nah, berarti untuk podcast kali ini kita akan ngebahas tentang kebudayaan suku Betawi dan kebudayaan suku Sunda. Nah, sebelum itu nih, Ca, aku mau nanya nih, apa yang Ica ketahui sih tentang asal-usul kebudayaan Sunda? Suku Sunda itu merupakan populasi suku terbanyak ya, kedua di Indonesia. Dan juga suku Sunda berasal dari bahasa Sanskerta. Awalan Sun atau Sunsa memiliki arti putih, berkilau, bersinar, dan terang. Dan suku Sunda berasal dari keturunan Austronesia, ras Mongoloid atau ras yang tersebar dari Taiwan hingga Hawaii, dan juga yang berada di Taiwan. Kemudian mereka berimigrasi melalui Kepulauan Filipina sampai tiba di Jawa sekitar 1500 hingga 1000 sebelum Masehi. Dan juga pendapat lain nih mengatakan suku Sunda berasal dari Sundalandia, yaitu ras yang mendalami semenanjung cekungan besar saat ini. Cekungan tersebut telah membentuk Laut Jawa, Selat Malaka, dan juga Selat Jawa. Gitu teman-teman. Unik juga ya asal-usul terbentuknya suku Sunda. Nah, kalau dari suku Betawi nih ya, Ca, asal-usulnya tuh yang aku ketahui itu suku Betawi itu lahir pada abad ke-17, Ca. Okay. Banyak banget yang pendatang ke Jakarta. Contohnya tuh dari dari Bali, Sumatera, Portugis, Cina, Arab. Karena dulunya tuh di sini tuh tempat perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan juga suku Betawi itu berasal dari Batavia, Ca. Okay. Nah, Batavia ini dicetuskan tuh pada zaman kolonial Belanda gitu, Ca. Jadi unik ya, Ca. Aku mau nanya lagi nih, Ca. Ada nggak sih tradisi yang menarik yang dari suku Sunda, Ca? Dari suku Sunda dulu. Tentunya ada. Jadi setahu aku tuh di tradisi itu ada yang namanya botram, adalah istilah Sunda yang merujuk pada tradisi makan bersama dengan alas daun pisang atau tikar. Terus juga ada canet. Canet itu sebuah tradisi minum teh khas Sunda yang berasal dari Garut. Oke. Nah, terus juga ada yang namanya munggahan. Jadi tuh munggahan itu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya menjelang bulan Ramadan. Terus juga di sini ada tradisi sisingaan. Jadi tuh sisingaan itu yang biasa dipakai oleh adat yang dipakai oleh untuk khitanan atau sunatan. Jadi tuh dia kayak mau sunat atau kinatan, dan dia itu naik ke tandu yang berbentuk boneka singa dan juga digotong oleh 4 orang dewasa. Nah, kebetulan nih aku kan juga lagi kamu kan nanyain aku tradisi Sunda, dan aku juga kepo gimana sih tradisi Betawi itu apa aja. Tradisi Betawi juga ada nih, Ca. Kan tadi kan kata Ica kan ada tradisi sisingaan ya. Iya, itu benar. Yang buat anak-anak ya. Iya, betul. Nah, di sini tuh ada tradisi palang pintu. Nah, bedanya di sini tuh buat acara pernikahan. Nah, tradisi palang pintu ini tuh ada ada pantun, terus juga ada bacaan Al-Qur'an. Iya. Itu, Ca.
kalau di Betawi yang aku tahu ya, Ca. Terus juga apa namanya tradisi palang pintu ini yang ada ciri khas uniknya yaitu pencaksilatnya di awalnya. Oke, ya. Itu. Nah, kan tadi udah nih tradisi nih ya, Ca. Ada nggak sih logat Sunda atau logat khas Sunda gitu, Ca? Yang unik, Ca? Oh, ada dong, tentunya. Jadi tuh kalau logat Sunda tuh kayak bahasa tuh agak-agak lembut, tapi bukan berarti bahasa yang lain nggak lembut ya, bukan. Tapi kalau kayak lembut itu kebanyakan tuh kayak bahasa Sunda gitu loh yang dipakai. Dan juga khas Sunda itu bahasa Sunda itu ada logat-logat kayak Melayu-melayunya gitu, mendayu-dayu kayak gimana sih? Kayak pokoknya yang enak didengar banget, kayak lembut, mendayu-dayu gitu loh. Terus juga di mana ada huruf F itu, jadi kalau kita ngomong bahasa Sunda tuh jadi ganti P gitu loh, diganti huruf P. Tadi ya F diganti huruf P gitu. Unik kan. Terus juga di mana kita kalau misalnya ada nama nih, sebuah nama, jadi kita tahu kalau misalnya contoh namanya Asep terus Cecep. Nah, itu udah ketahuan tuh dari situ. Karena bukan karena kayak kalau dari situ udah tahu aja orang kalau yang namanya Asep atau Cecep itu wah berarti dia asalnya dari Sunda gitu. Terus juga ada kalau misalnya cewek bisa dipanggil teteh, dan juga kalau misalnya laki bisa dipanggil akang atau mama gitu. Nah, untuk Betawi sendiri tuh apa aja sih? Betawi sendiri juga unik, Ca. Bedanya di sini tuh kata A diganti E. Kayak apa jadi ape, siapa jadi siape, terus aja jadi aje. Nah, pemanggilan untuk orang tuanya juga unik, kayak babe, nya gitu. Oh, aku tahu tuh kayak enci, enca, iya itu. Gitu. Tadi kan udah bahas banyak ya, Ca. Di situ. Tarian deh, Ca. Tarian apa yang Ica ketahui dari suku Sunda? Kalau tariannya sih gak banyak ya yang aku ketahuin, cuman aslinya tuh emang banyak, cuman yang aku tahu tuh gak banyak. Salah satunya ada tari Jaipong. Terus juga tari Jaipong itu ada tarian khas suku Sunda yang berasal dari Karawang. Dan juga ada tari Ronggeng Bugis, terus juga ada tari yang berasal dari Cirebon ya, tari Ronggeng Bugis itu. Terus juga ada tari Ketuk Tilu, juga ada tari topeng dari Jawa Barat, khususnya juga di Cirebon, kampung aku sendiri gitu. Dan untuk aku juga penasaran nih, untuk apa sih Betawi sendiri itu apa aja sih tari-tariannya? Nah, dari Betawi itu tariannya tuh banyak, Cak. Banyak juga, ada tari ondel-ondel, ada tarian zambin, ada tari lenggang nyai. Nah, yang paling aku suka tuh tarian ondel-ondel. Kenapa? Karena Ica kan tahu kan, ondel-ondel tuh maskotnya Betawi. Oh iya, ya kan. Nah, tarian ondel-ondel ini tuh kayak tarian seorang gadis yang bisa pergi ke pesta gitu, yang baru pengen pergi ke pesta. Gitu, Ca, untuk dari tarian. Nah, ada nggak sih makanan atau makanan khas Sunda yang Ica suka atau yang Ica ketahui? Aku tuh suka ya sama makanan favorit aku itu di Cirebon itu adalah surabi atau serabi. Jadi di mana dia itu diproses dari tepung roti, terus juga tentunya tepung terigu dan juga kelapa santan kelapa gitu, pokoknya santan kelapa gitu kan. Terus juga dia itu dibuat tuh pakai tungku tanah liat dan juga prosesnya tuh dibakar. Nah, dan sekarang itu Kak, dia tuh lebih modern loh. Kalau dulu itu kan baru gula merah aja kuahnya, tapi sekarang udah ada asin juga, udah ada manis juga. Dan juga kalau manis itu bisa pakai keju, coklat gitu. Kalau dulu tuh masih kayak gula merah aja gitu, tapi kalau sekarang udah bisa pakai keju, bisa pakai topping-topping yang lain. Wah, itu kreasi yang unik ya. Wah, iya, itu jadi kayak lebih enak gitu. Dan lebih jadi favorit aku juga. Iya, dan buat masyarakat luas untuk mencobanya itu jadi lebih banyak variasinya. Iya, gak bosan juga. Bener, nggak bosan kayak
satu rasa doang nih kayak Iya. gula merah doang, enggak, tapi sekarang tuh udah kayak ada kejunya, ada coklatnya gitu loh. Biasanya nemuin di mana sih serabi itu? Kayak- Kalau di Cirebon tuh banyak ya, Cak? Iya banyak banget kayak ya udah jadi misal di sini nih ada bukan Cirebon kayak ada Serabi Kak. Nah terus gak lama selang beberapa kita jalan atau langkah tuh di situ juga ada lagi gitu loh. Ini kan serabi ya. Kalau makanan berat ada nggak sih yang Ica suka gitu dari mana? Dari Cirebon? Oh tentunya ada nasi liwet. Wah nasi liwet itu enak banget kayak bener-bener perfectnya deh pokoknya. Gitu. Kalau aku boleh nanya gak nih? Boleh silakan. Kalau misalnya kakak sendiri ada gak sih yang dari Betawi itu apa aja kesukaannya? Oh tentu aja ada ya, Cak. Banyak. Salah satunya itu ada sandang mayang. Oh iya aku juga suka tuh itu. Nah terus juga ada gado-gado. Di gado-gado di sini kan banyak ya ditemuin kan Iya, gado-gado. benar. Terus juga ada kerak telur. Oke, Terus ya. juga ada dodol Betawi. Hmm. Nah, biasanya dodol Betawi ini adanya di setiap Lebaran. Kalau di keluarga aku itu harus karena enak banget. Terus juga ada bir peletok. Nah, bir peletok ini itu bukan alkohol ya, tapi ini tuh minuman untuk menghangatkan tubuh. Biasanya terbuat dari jahe. Nah, gitu, Cak. Oke. Dan terus selain makanan-makanan itu alat musik deh, Cak. Kita beralih ke alat musik. Alat musik yang Ica tahu tuh apa sih dari suku Sunda? Kalau setahu aku sih banyak ya, tapi cuman aku taunya beberapa doang. Terus juga ada yang namanya alat musik calempung, terus juga ada toleat, kacapi, sama gamelan Sunda dan juga suling. Tapi tuh kayak lebih sering itu suling. Pokoknya kayak di mana nih? Misalnya kan aku kan pulang kampung ya ke Cirebon. Terus juga pagi-pagi udah ada yang namanya orang main suling. Aduh tuh kayak merdu banget, enak banget nih pokoknya didengarnya kayak adem, tentram gitu. Apalagi kalau main sulingnya kayak di sawah yang tempatnya bagus. Wah, gitu. itu pasti seru banget sumpah, Ya, Cak. terus yang belakangnya kayak ada pegunungannya Wah, juga. gila. Angin ya, Nah, swing iya. angin kan dari kanan kiri. Wah, Iya, gila terus itu jadi- enak. Itu seru Nah. banget. Itu. Nah, aku mau nanya nih, kan Sunda kan juga udah kan tadi aku sebutin alat musik ya. Aku juga penasaran banget kalau alat musik dari khas Betawi itu apa aja sih? Yang aku tahu sih alat musik khas Betawi itu tanjidor. Oh iya, aku tahu Nah, itu. alat musik ini tuh dimainkan secara ditiup, Cak. Biasanya acara-acara besar Betawi pasti ada tanjidornya. Iya. Nah, itu, Cak. Aku mau nanya lagi nih, Cak. Kalau di Cirebon itu tempat wisata yang Ica sering kunjungin tuh di mana sih? Sejujurnya aku tuh pernah datang ya ke situ, cuman aku tuh nggak tahu nama-namanya. Pokoknya kalau misalnya aku dari Cirebon itu, aku tuh bisa kayak ngiterin karena misalnya Lebaran nih, aku ke Cirebon. Terus juga aku tuh paling utamanya tuh ngiterin keluarga dulu ya di rumah-rumah saudara-saudaraku di sana. Terus juga baru ke ada yang namanya jadi tuh dia tuh tempatnya bukan di Cirebon ya, kayak ada mendekati Kuningan, di mana dia itu kan Cirebon sama Kuningan kan dekat ya. Iya, Tapi dekat. aku di situ tuh jalan-jalannya jadi kayak ada puncak gunung gitu, kayak seingat aku tuh karena aku udah lama banget ya main ke sana. Jadi kayak di samping-sampingnya tuh kayak ada kebun-kebun, terus kita jalan kayak setapak gitu, terus di atas itu kita udah bisa ngeliat kayak pegunungan gitu lah. Wah, itu seru banget sih, Cak. Tapi tadi ngomong-ngomong Lebaran nih ya, Cak. Iya. Ada nggak sih keunikan sendiri sama untuk Ica nih, untuk keluarga Ica di Sunda? Unikan Iya. Lebaran tuh kayak gimana sih kalau khas Sunda itu? Tentunya kan kumpul keluarga ya yang paling Iya. gini. Ya nggak ada sih ya sebenarnya, kayak ada cuman paling kita juga sama kayak udah kumpul keluarga, terus juga di situ kayak ada makan makanan khas Lebaran, terus juga abis itu foto-foto keluarga ya kan, terus abis itu kita jalan-jalan kayak ngelilingin
apa tuh yang kita pengen keliling-lilingin aja gitu, kayak misalnya ke rumah saudara-saudara juga. Terus juga kayak kalau misalnya aku kan jarang nih pulang kampung ke mana, ke Cirebon, jadi aku paling jalan-jalannya masih di Jakarta gitu. Wah, unik ya, Ca. Iya. Nah, kalau dari Betawi ini sendiri ya ini, Ca, yang aku alamin. Kalau lebaran itu tuh nggak cukup sehari dua hari. Iya. Lebaran di Betawi itu seminggu. Pasti Oke. kencang-kencingnya dulu gitu ke kakak-kakak yang tua dulu. Iya. Terus kencang-kencing, terus ngitarin ke tetangga satu-satu. Itu nggak cukup 1 minggu sih, Ca. Iya, tentu kan aku kan juga berasal dari Betawi juga kan mamaku. Nah, jadi tuh kayak sehari 2 hari itu kita lebaran tuh nggak kelar. Kayak misalnya nih kita di Jakarta dulu nih, kayak sehari atau 2 hari ngelilingin Jakarta, keluarga yang di situ. Nah, terus kayak hari kedua, 3 atau 4 kita bisa ke daerah Bekasi, daerah Tambun, yang di mana di situ ada keluarga aku juga yang berasal dari Betawi gitu loh. Unik juga ya, Kak, Iya. Ca, perbedaan suku Betawi sama suku Sunda. Ya benar. Sebelum podcast ini ditutup, ya aku mau ada sedikit pantun nih, Ca. Oh boleh, coba aku mau dengar. Gimana sih? Oke, siang-siang makan kuaci. Cakep, Makannya sama Bu Asih. cakep. Sekian acara podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Dadah. Makasih Kak. Makasih, Ca.